Tabir Cinta Ketua Mafia. Episode 65, Kau yang meremehkan aku. Tapi nampaknya aku terlewat satu lagi. Aku kira kau sudah mati, tetapi siapa sangka kau bangkit dari kubur. Tapi tidak apa, sekarang juga kau akan mati di tanganku. Kau masih terlalu muda untuk dunia gelap ini. Kau bukan tandinganku, seru Morgan Felix, segera memberikan sinyal agar Edgar Brown dihabisi dalam sekejap, sebelum Edgar melakukan sesuatu. Tak. Morgan Felix melangkahkan kakinya, dia hendak pergi menjauh karena merasa Edgar akan segera dihabisi. Bagi Morgan Felix, menghabisi Edgar sangatlah mudah, sama seperti menghabisi semut. Morgan Felix, aku selalu bertanya-tanya, kenapa orang sepertimu bertahan di dunia? Kenapa kau bisa selamat dan hidup, sedangkan ayahku mati? Aku selalu bertanya-tanya, apakah kau sehebat itu, sehingga bisa menghabisi ayahku dan beberapa musuhmu? Aku selalu bertanya-tanya, dan akhirnya aku mengetahui jawabannya. Kau bukanlah apa-apa, hanya seorang sampah, yang berlindung di bawah kekuasaan. Kau bisa menghabisi ayahku karena ayahku percaya padamu. Kau bisa menghabisi musuh-musuhmu itu semua karena anak buahmu, dan beberapa kolega yang kau manfaatkan jabatan mereka. Kau sangat lemah Morgan, kau bahkan tidak sekuat itu, bisa mengatakan aku bukan tandinganmu. Edgar berbicara dengan santai, bahkan sangat sarkas sehingga membuat Morgan Felix bingung. Apakah karena kau hendak mati di tanganku, makanya kau menjadi gila? Apakah kau belum sadar, dengan siapa kau berurusan kali ini? Apakah kau kira bisa menipu aku? Geram Morgan, sekarang membalikkan badannya dan hendak menghabisi Edgar dengan tangannya sendiri saja. Morgan tidak terima jika dia hina oleh anak muda seperti Edgar Brown. Akan tetapi ketika membalikkan badannya, ada hal yang membuat Morgan Felix syok dan tubuhnya gemetaran. Titik merah yang tadinya berada di tubuh Edgar Brown, semuanya berpindah ke tubuhnya. Apa ini? Teriak Morgan, tangannya langsung lemas dan senjata api yang tadi ia keluarkan dari jasnya terjatuh. Edgar Brown sudah duduk di kursi kebesaran Morgan Felix, lalu Edgar berpangku tangan menatap ke arah Morgan. Seumur hidup, aku mempersiapkan hari ini seumur hidupku. Aku merencanakan pembalasan apa yang pantas untukmu. Haruskah aku menyiksamu? Haruskah aku menghabisimu mati di tempat? Aku bertanya-tanya, tetapi sekarang aku tahu, hukuman yang setimpal Morgan. Edgar berbicara tanpa menjawab ucapan Morgan Felix, yang belum juga sadar apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa anggotanya menyerang balik dirinya? Brengsek, para pengkhianat itu. Geram Morgan masih saja belum memahami, bahaya apa yang sedang ada di depan matanya. Keputusan Morgan yang hendak menembak Edgar Brown sudah diantisipasi sebelumnya, sehingga pulau ini sudah dikuasai oleh tim Geralt, bahkan sebelum Morgan Felix ke tempat ini. Puff. Hahaha. Mendengar dan melihat kepanikan Morgan Felix, membuat Edgar Brown tertawa terbahak-bahak, dia bahkan sampai memegangi perutnya. Apakah kau kira semua orang sama sepertimu, tua bangka? Apakah kau kira semua orang sepertimu, suka mengkhianati rekannya? Kau sangat meremehkan aku rupanya, semua anggotamu yang kau pencar, anggota penembak jitumu itu sudah dihabisi oleh anggotaku. Yang mengarahkan tembakan kepadamu sekarang, bukanlah anggotamu yang berkhianat, melainkan anggotaku yang sudah menguasai semua tempat pasukanmu yang berjaga. Seru Edgar membuat Morgan Felix tidak percaya. Tidak mungkin. Seharusnya ada bunyi kericuhan atau suara tembakan. Aku sudah meletakkan banyak sensor suara di setiap sudut pulau. Seharusnya suara tembakan sekecil apapun pasti bisa dideteksi. Kau berbohong. Kau hanya membual. Geram Morgan Felix,
masih saja tidak percaya terhadap Edgar Brown. Edgar Brown yang mendengar itu menatap tajam ke arah Morgan Felix. Edgar mengeluarkan senjata api yang merupakan hadiah dari Grand Gustav. Cetak. Tanpa aba-aba Edgar langsung menebak peluru ke kaki Morgan Felix. "Aan!" Morgan Felix langsung berteriak, dan sekujur tubuhnya langsung kaku dan kejang-kejang. "Inilah rahasianya, sejak aku menginjakkan kaki di pulau ini, seluruh titik anak buahmu sudah diketahui oleh saudara-saudaraku. Aku bahkan terkejut, mengetahui betapa mudahnya aku habisi Morgan. Kau benar-benar meremehkan aku. Aku jadi kasihan kepada ayahku, mengapa dia bisa mengasihanimu dulu, dan kau dengan tega mengkhianati ayahku. Kau tidak akan mati Morgan, tenang saja, tidak perlu menangis seperti anak kecil seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu mati, mati terlalu mudah, dan bukan hukuman yang tepat untukmu. Aku akan membuatmu menginginkan kematian, akan kubuat kau memohon untuk mati. Akan kubuat hidupmu semenyedihkan itu, sampai kau ingin mati. Camkan itu," bisik Edgar, menatap Morgan Felix yang kejang-kejang itu dengan mata yang sangat benci dan dipenuhi dendam. Apakah kau tidak tahu siapa aku? Aku ini sangat berkuasa. Kau bisa diburu oleh semua anak buahku, yang terpencar di seluruh dunia. Bisnis gelapku lebih besar dari yang kau kira Edgar, apakah kau kira bisa menanganinya? Jika kau mengalahkan aku, maka banyak monster dan penjahat yang mengerikan, yang akan menggantikan aku. Ini bukanlah sebuah kekalahan, kau akan lihat nanti, ketika aku berdiri di hadapanmu dan memenggal kepalamu. Morgan Felix yang terkapar itu masih sempatnya mengancam Edgar Brown. Senjata ini memang sangat hebat, ketika pelurunya memasuki tubuh, maka orang yang terkena akan lumpuh dan tidak sadarkan diri untuk sementara waktu. Tenang saja Morgan, ada saudaraku yang menangani mereka. Sekarang dia sedang menarik simpatik publik, untuk mendapatkan suara pemilu. Dia sudah menangkap semua anak buahmu dengan meriah. Kau pasti tahu kan? Seru Edgar tersenyum mengerikan, sampai pada akhirnya Morgan Felix memejamkan matanya karena pingsan. Orang yang disebut oleh Edgar Brown adalah Vernon Gustav. Vernon memang membantu Edgar Brown, tetapi di saat yang sama juga mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia bekerja sama dengan jenderal teman ayahnya sendiri, juga bekerja sama dengan anggota elit dari tim penyergapan yaitu Graal, untuk menangkap semua pelaku bisnis gelap atau pasar gelap yang sangat mengerikan. Pasti aku akan dihabisi oleh ayahku, semakin aku terkenal semakin ayah akan menghabisi aku. Tapi bagaimana ini ayah? Aku sangat ingin menjadi pejabat, walau dengan cara seperti ini. Seru Vernon Gustav yang saat ini hendak berfoto, mengabadikan dirinya saat menangkap para penjahat itu. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya, maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya, love you sekebon, semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. See you.